Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mary Tayantia. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas F, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari komputer. Pada pembahasan kali ini terdapat dua pokok pembahasan, yaitu sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20 dan tokoh yang berpengaruh dalam sejarah perkembangan komputer. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20. Pada pembahasan pertama ini terdapat dua kelas alat penghitung, yaitu 1. Alat digital. Alat digital yaitu yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contohnya adalah abacus, kalkulator, dan jam yang lebih modern atau yang bisa disebut dengan jam digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh. Yang pertama adalah Wilhelm Sicard dari Tübingen pada tahun 1592 sampai 1635. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Sicard pada tahun 1623 yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Yang kedua adalah Blaise Pascal dari Prancis pada tahun 1623 sampai 1662. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Yang ketiga ada Gottfried Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Beliau adalah seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz adalah bagian terpenting dari alat hitung mekanis. Dari alat tersebut dapat melakukan pembagian, pengurangan, perkalian, dan penambahan. Yang keempat ada Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871. Mesin penghitung atau difference engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871. Mesin tersebut adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis yang pertama. Babbage sendiri juga terkenal sebagai bapak komputer. Yang kelima ada Augusta Ada pada tahun 1816 sampai 1852. Ada Augusta adalah anak perempuan dari seniman Lord Byron. Dia menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytic Engine. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika. Kendali pada proses komputasi merupakan masalah yang muncul pada mesin analisis Babbage, yaitu 1. Bagaimana cara menyajikan angka, melakukan operasi matematika dari angka tersebut. Yang kedua adalah bagaimana melakukan serangkaian operasi matematika tanpa campur tangan manusia yang hanya memperlambat kecepatan pengolahan. Yang keenam ada tokoh Joseph Mary Jacquard pada tahun 1752 sampai 1834. Joseph Mary Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang punch card. Babbage menerapkan rancangan Jacquard untuk memasukkan angka ke mesin, mengendalikan proses penghitungan tanpa campur tangan dari manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu The International Business Machine Corporation atau yang biasa disebut dengan IBM. Pertama, kelahiran komputer modern. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis dari komputer analog yang beroperasi. Di antaranya yaitu penganalisis diferensial atau differential analysis yang dibangun oleh MIT atau Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1931 dengan perancangan Vannevar Bush
berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. The first high-speed general-purpose computer using vacuum tubes, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang biasa disebut dengan ENIAC. Beberapa tim dari ENIAC adalah gambar pertama yaitu J. Presper Eckert, Jr. Gambar yang kedua yaitu John Chris Brainerd. Gambar yang terakhir adalah Herman H. Goldstein. Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang biasa disebut dengan ENIAC terdiri dari satu komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1930 sampai 1946, beberapa para ahli menciptakan komputer elektromekanis, dan yang terkenal adalah hasil dari karya SUS dari Jerman membuat mesin hitung sederhana, disebutnya Z1 pada tahun 1938 dan dikembangkan menjadi mesin elektromekanis. Z3 adalah mesin floating point binary machine yang mampu menyimpan 64 kata atau word yang dapat dikendalikan dengan program controlled yang dengan bantuan seorang ahli Helmut Schreier. Yang kedua ada komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan, antara lain IBM dan Laboratorium Telephone Bell di bawah pimpinan George Tibbets, yang dinamakan komputer angka kompleks, complex number computer atau Model 1, Model 2, Model 3, ballistic computer, Model 4. Gambar tersebut adalah seorang yang bernama Howard Aiken pada tahun 1900 sampai 1957 merancang Harvard Mark I tersebut sebagai Automatic Sequence Controlled Calculator pada tahun 1944. Komputer ini itu termasuk komputer dari mekanis. Selanjutnya yaitu ada konsep program tersimpan. Angka besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya hanya data yang akan diolah dapat disimpan di memori. Program harus dimasukkan kembali setiap kali data akan diolah. Jadi komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Mesin seperti ini oleh Donovan disebut sebagai bare machine atau mesin telanjang. Setiap kali proses dilaksanakan, program maupun data dimasukkan ke dalam komputer. John von Neumann pada tahun 1945 mencetuskan gagasan mengenai konsep program tersimpan dan dianggap sebagai gagasan dasar tentang perangkat lunak. Selain itu, terdapat satu program untuk komputer digital pertama, yaitu program untuk mengurutkan data atau sorting. Oleh karena itu, komputer masa kini disebut sebagai mesin von Neumann. Mesin pertama yang menggunakan konsep tersebut adalah EDVEC. Gambar di samping adalah gambar dari sosok Alan Turing pada tahun 1912 sampai 1954. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap tanpa menunjukkan peran Alan Turing, karena beliau dianggap sebagai salah seorang bapak komputer modern. Alan Mathison Turing lahir di Paddington, London pada tanggal 23 Juni 1912. Tahun 1931, Turing bersekolah di King's College, Cambridge University. Dalam penelitiannya, Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan temuan yang sudah ada. Setelah lulus, Turing mendapatkan keanggotaan di King's College pada tahun 1935. Pada saat inilah Turing mempunyai konsep mengenai mesin Turing. Melalui sebuah kuliah di tahun 1935, Turing diperkenalkan pada pertanyaan berkaitan dengan logika matematika yang diajukan oleh Hilbert. Ini adalah pertanyaan tentang decidability the Entscheidungsproblems. Pada Agustus 1936, Turing mengeluarkan paper untuk konsep ini berjudul Uncomputable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Di tahun yang sama dia mendapatkan Smith
Prize atau penghargaan dari Cambridge University untuk pekerjaannya dalam teori probabilitas, dan kemudian melanjutkan ke Princeton University. Kita akan membahas tentang komputer generasi keempat. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal tahun 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, atau sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau yang bisa disebut dengan laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau palm top. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC per 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, DSP. Ini semua masuk ke dalam golongan komputer generasi keempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan mikroprosesor. Yang pertama pada tahun 1971 sampai 4004, yaitu 1. Mikroprosesor pertama. 2. Semua komponen CPU adalah single chip. Yang ketiga adalah 4-bit. Diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972. 1. Yaitu 8-bit. Pada tahun 1974 sampai 8080, 1. Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum. Kita akan membahas tentang komputer generasi kelima atau yang disebut dengan masa depan. 2. Kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan pada paradigma komputer di dunia. Yang kedua ada perancangan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, periferal. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer meliputi 1. Pengolahan citra, 2. Pengenalan voice atau pembicaraan, yang ketiga video conference, yang keempat multimedia, yang kelima ada transfer data. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan. Di antaranya adalah 1. Branch prediction,
yaitu teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu dalam software dan melakukan prediksi pencabangan atau kelompok instruksi yang akan eksekusi berikutnya. Yang kedua ada data flow analysis, yaitu prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya, membuat penjadwalan yang optimum dan edukasi. Yang ketiga ada speculative execution, yaitu dengan modal prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya. Di antaranya 1. Meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistemnya. 2 adalah mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. Yang ketiga adalah meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur alirannya. Hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Bidang lain yang menjadi fokus kajian peningkatan kinerja sistem komputer ialah penanganan perangkat-perangkat 1/0. Masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Teknik penyelesaian yang digunakan umumnya adalah teknik buffering dan caching. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antara komponen-komponen penyusun komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Demikian adalah presentasi dari saya mengenai sejarah perkembangan komputer. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Selamat pagi dan terima kasih.